Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hadi Puspa dari tim 2 dan rekan tim saya Ayuni dan Ratna. Kami akan membahas kegagalan usaha karena kurangnya strategi dalam pemasaran produk. Yang pertama yaitu introduction. Strategi pemasaran adalah rencana menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan pedoman tentang kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan perusahaan melalui periklanan, program promosi, penjualan, program produk, dan pendistribusian. Mengingat dunia bisnis digital ini memiliki persaingan yang cukup kuat, tentunya perusahaan memerlukan strategi operasional dan produktivitas yang lebih inovatif yang akan mengatur visi dan misi perusahaan yang dapat menunjang keberhasilan perusahaan, suatu bisnis perusahaan. Tidak hanya itu, penggunaan big data mampu memberikan keuntungan dalam bisnis, sebab keputusan atau strategi bisnis perusahaan untuk masa depan tidak lagi berdasarkan pikiran. Semuanya itu sudah pasti karena adanya data yang menentukan. Tidak ada strategi pemasaran yang sempurna, meskipun strategi pemasaran tersebut dibuat oleh orang yang sangat pintar dalam bidang pemasaran. Setiap perusahaan akan membuat strategi pemasaran masing-masing sesuai kebutuhan perusahaan tersebut. Jadi, meskipun perusahaan bergerak dalam suatu jenis usaha, tetap saja strategi pemasarannya mungkin berbeda. Banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi suatu strategi pemasaran menjadi gagal. Strategi pemasaran yang gagal ini artinya strategi pemasaran tidak berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat atau yang diharapkan, sehingga tidak dapat melihat hasil yang diprediksikan sebelumnya. Justru adanya kegagalan tersebut merupakan cambuk untuk Anda agar lebih bersemangat lagi. Selanjutnya yaitu metodologi. Salah satu sebab strategi pemasaran gagal yaitu mengenai sasaran atau target yang salah. Kita harus lakukan evaluasi target audiens dari strategi pemasaran sebelumnya. Sesuai target audiens dengan jenis usaha atau produk Anda. Untuk melakukan penentuan target, Anda juga dapat melakukan penelitian mengenai informasi demografi dari target yang ingin dijangkau. Jika sudah tidak ada cara atau alternatif strategi pemasaran yang berhasil, Anda harus membuat strategi pemasaran yang baru. Cara meminimalisir kegagalan dalam memasarkan produk yaitu yang pertama, merencanakan dengan matang bisnis yang akan kita jalankan. Karena sebelum memulai bisnis, kita harus mengetahui perkembangan yang sedang terjadi dalam dunia bisnis. Untuk membangun bisnis yang luar biasa, kita harus mengikuti tren yang ada di dunia bisnis. Selain itu, kita juga harus memberikan yang menarik dan bermanfaat kepada calon konsumen kita, sehingga bisa mempromosikan bisnis kita melalui digital marketing atau media sosial seperti Facebook dan Instagram. Adapun contoh isu, kafe yang mengalami kegagalan akibat kurangnya strategi dalam memasarkan produk dan lokasi yang kurang strategis merupakan penyebab yang paling utama. Membuka sebuah usaha bisnis kafe memang sangat menarik dan bisa sangat menguntungkan bagi yang terjun ke dunia bisnis. Dengan meningkatkan permintaan akan minuman sehingga tingkat penjualan sangat tinggi. Sehingga para pebisnis kafe harus memiliki lokasi yang baik dan dikelola dengan baik agar bisa terus berkembang. Lalu mengapa bisa mengalami kegagalan? Bisnis kafe ini mengalami kegagalan karena beberapa alasan, tetapi secara umum karena kurangnya riset yang diperlukan terhadap produknya. Lalu tidak memiliki ide atau konsep bisnis yang harus ditentukan sejak awal memulai bisnis. Memang ada banyak hal yang perlu diperhatikan saat memulai bisnis kafe, tetapi jika tetap menjalankan bisnis tanpa konsep bisnis, Anda akan dapat menghabiskan banyak waktu dan uang. Manajemen yang kurang baik merupakan salah satu kegagalan yang sering terjadi dalam dunia bisnis. Selanjutnya yaitu data awal. Strategi pemasaran yang baru yaitu dengan mengoreksi dan memperbaiki strategi yang lama, kemudian memodifikasinya sehingga strategi tersebut lebih baik dari strategi sebelumnya.
pasar memiliki kondisi yang sulit untuk ditebak, sehingga strategi pemasaran yang dibuat oleh perusahaan pun akan ada yang mengalami keberhasilan dan kegagalan. Padahal strategi pemasaran dapat meningkatkan kinerja keuangan pemasaran. Dalam pemasaran, kita harus menetapkan target. Target yaitu proses mengevaluasi daya tarik masing-masing untuk segmen pasar dan memilih salah satu atau lebih segmen untuk dimasuki. Dalam mengevaluasi segmen yang berbeda, perusahaan harus memutuskan jenis dan berapa banyak segmen yang akan menjadi sasarannya dan pasar mana yang akan menjadi pasar sasaran. Tidak hanya itu, kita juga memperhatikan aspek pasar dan pemasaran untuk mengetahui berapa besar yang dimasuki, struktur pasar dan peluang pasar yang ada, prospek pasar di masa yang akan datang, serta bagaimana strategi pemasaran yang harus dilakukan. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Ayuni. Bukan materi dari Putri Hadifusma, yang dimana itu tentang pernyataan batasan. Nah, yang pertama itu batasan masalah. Berdasarkan dari identifikasi masalah di atas, oleh karena itu kegagalan diakibatkan kurangnya strategi dalam pemasaran produk ialah dengan mengubah strategi pemasarannya menjadi lebih baik. Mungkin strateginya sudah bagus, tapi dalam menjalankannya kurang baik. Jadi strategi tersebut kurang maksimal. Kemudian bukan hanya strategi yang harus diperbaiki. Mungkin dari strategi tempatnya ramai atau tidak, dan tentunya dari merek juga harus memiliki merek yang mudah diingat dan dikenali oleh banyak konsumen atau pelanggan. Pemasaran ini salah satu kunci sukses atau keberhasilan dalam perusahaan, di mana pemasaran identik dengan proses pengenalan produk atau layanan kepada konsumen yang potensial. Semua itu tidak terlepas dari big data dan forecasting, karena big data menjadi solusi untuk menyelesaikan sejumlah masalah umum yang dihadapi perusahaan. Dengan mengaplikasikannya dapat mengumpulkan seluruh informasi terkait yang dapat menjadi pendudukan dalam produksi barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan mereka, agar bisa menentukan atau memprediksi arah keputusan perusahaan di masa depan. Nah, forecasting ini memberikan informasi terkait permintaan di masa depan bertujuan untuk menentukan kapasitas produksi, persediaan, budget, pengadaan barang dan jasa, serta sampai rantai pusat. Itulah tadi paparan materi dari rekan saya, Ayuni, sehingga kami dapat menarik kesimpulan, yaitu saat strategi pemasaran Anda gagal, maka Anda harus mengoreksi atau memperbaikinya, sehingga untuk masa yang akan datang akan menjadi lebih baik lagi. Dalam dunia pemasaran, persaingan sangat ketat, terlebih pada pemasaran konten dan pemasaran yang menggunakan sosial media. Ada banyak ribuan produk, perusahaan persaingan yang juga melakukan pemasaran, sehingga untuk mendapatkan calon konsumen, mereka akan berlomba-lomba membuat konten yang menarik perhatian calon konsumen. Pada prinsipnya, dalam mempromosikan suatu produk diperbolehkan. Itu produk betapa bermanfaat, akan tetapi jika tidak dikenali oleh konsumen, maka produk tersebut tidak diketahui manfaatnya dan mungkin tidak dibeli oleh konsumen. Oleh karena itu, kita harus berusaha mempengaruhi para konsumen untuk menciptakan permintaan atas produk itu, kemudian dipelihara dan dikembangkan. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan promosi. Dan produk yang dilakukan secara langsung atau offline merupakan hal yang cukup susah karena tidak bisa menjangkau konsumen lebih luas, sehingga pemilik kafe tersebut harus pintar dalam memiliki lokasi agar strategis dan cukup cermat dalam mempromosikan produknya, sehingga para konsumen tertarik untuk mencoba. Karena itu, kita harus membuat inovasi atau sesuatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Inovatif merupakan implementasi dari karakteristik wirausahawan
yang mampu membawa perusahaan pada lingkungan sekitarnya. Itulah persentase dari tim 2. Saya Putri Hadipuspa dan rekan saya Ayuni dan Ratna mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.